Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan pagi. Selalu semangat ya sahabat teras. Rasanya kangen sekali tidak menyapa sahabat di teras kita. Dan alhamdulillah hari ini saya Ratu Rini hadir kembali di teras teman inspirasi Al-Qudwa, dan hari ini tepat di sesi Ramadan ya. Jadi inget teras zaman bahula gitu ya, asal muasalnya teras. Udah nostalgia mulu. Gak enak sama Ustadz yang sudah hadir di studio. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, hari ini di teras kita ada Ustadz Imron ya. Beliau mau ceramah, bukan ya? Bukan. Iya, hari ini teman inspirasi kita adalah salah satu pentolan di Yayasan Islam Qudwatul Ummah, dan beliau didaulat menjadi ketua Ansyitoh Ramadan gitu ya Ustadz ya? Betul. Oke, hari ini Ustadz mau banyak nge-share, mau cerita, dan juga mungkin kita mau kepo nih Ustadz. Ansyitoh Ramadan, kenapa sih namanya Ansyitoh? Baik. Ansyitoh sebenarnya dari bahasa Arab ya. Ansyitoh itu artinya kegiatan atau aktivitas. Jadi Ramadan pun sebenarnya juga bahasa diambil dari bahasa Arab ya, sehingga menyandingkan dengan Ramadan dengan kata ansyitoh lebih, dan ini sudah jadi bahasa gitu familiar begitu. Jadi bahasa Indonesia yang sudah banyak difahami oleh orang. Jadi kegiatan Ramadan lah. Kegiatan Betul. Ramadan ya. Betul. Ramadan activity bisa aja sih, coba biar pas gitu ya. Betul, dan memang ada esensi yang ingin disampaikan dalam kegiatan ini, dan itu mengemas seluruh yayasan ya Ustadz ya, kegiatannya dari mulai apa aja sih Ustadz, itu dari mulai apa sih kegiatannya? Kegiatan kita mulai dari tarhib, nanti Tarhib. ada tarhib itu artinya menyambut Ramadan. Nanti kemudian di Ramadan sendiri nanti akan diisi berbagai kegiatan sampai kemudian ditutup dengan halal bihalal. Wah, jadi menyeluruh gitu. Betul. Ya. Sebelum kita pretel ini sahabat satu-satu ya, apa sih yang ingin diberikan oleh tim Ansyitoh pada khususnya atau yayasan pada umumnya dengan memiliki kegiatan yang terencana seperti ini Ustadz? Baik. Ini sebenarnya kegiatan yang sudah berjalan setiap tahun sebenarnya, jadi bukan kegiatan yang asing bagi kita. Tapi tentu ini harus terus ada dalam program kita, karena ini untuk menjaga ruh kita, terutama keluarga besar Al-Qudwa, untuk senantiasa aware gitu, melek terkait dengan Ramadan, sehingga mengisi dengan berbagai banyak aktivitas ibadah di Ramadan bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan kita, pahala kita di bulan Ramadan tentunya. Ya Allah, jadi sayang banget gitu ya kalau sebulan ini tuh disia-siakan gitu ya. Betul sekali. Jadi bukan cuma momen flash sale gitu ya, tapi memang sekarang tuh lagi momennya pas banget gitu untuk semua kegiatan, dan didirect langsung sama Ustadz dan tim di Ansyitoh ya. Tapi katanya Ustadz bukan cuma untuk internal ya, tapi juga ada faktor, imbas ke eksternal. Dan ngomong-ngomong kemarin baru aja didaulat sama Pemda nih katanya di tarhib. Jadi nggak cuma Al-Qudwa tuh sahabat, gitu ya? Ya betul sekali Bu Rini. Jadi alhamdulillah tahun ini kita dipercaya oleh Pemda untuk menjadi PIC terkait dengan pawai Ramadan pada tahun ini. Oh, yang diikuti oleh beberapa instansi yang keliling gitu. Betul. Ya Ustadz ya. Jadi seluruh hampir seluruh sekolah sebenarnya diundang oleh Pemda. Kemarin cukup ramai ya yang hadir, dan kita didaulat untuk menjadi penanggung jawab gitu. Itu berat nggak sih Ustadz dikasih tanggung jawab untuk ngelola acara yang mewadahi semua pesantren juga ya? Iya, betul. Beberapa pesantren juga. Berat nggak sih panitia? Sebenarnya itu kami saat dihubungi cukup mendadak ya. Jadi kami lagi juga pada kegiatan yang lain karena ada kegiatan persiapan untuk kepala sekolah. Tiba-tiba kemudian kami dihubungi oleh Pemda untuk menjadi PIC. Akhirnya kami langsung koordinasi dengan teman-teman gitu untuk menyampaikan, menyanggupkan menyanggupkan ya.
Wah, tapi emang seneng ya, Ustaz, Betul. ya, seneng ya. Dan ini tentu kepercayaan Pemda kepada kita gitu. Akhirnya kemudian ya jangan disia-siakan kita ambil. Akhirnya kemudian kita koordinasi dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu. Akhirnya ya udah kita siapkan seluruh hal-hal yang dibutuhkan pada saat itu. Dan jadi ya. Alhamdulillah jadi sukses ya. Alhamdulillah cukup sukses kegiatan kita. Iya, dengan apa namanya kedatangan, kemudian kedatangan rombongan, maksudnya dengan konten acara yang dibuat, walaupun tadi waktunya sangat singkat. Tapi ini baru awal nih kayaknya ya. Baru awal itu permulaan. Permulaan ya, dan masih ada rangkaian-rangkaian yang lainnya. Apa aja sih Ustaz? Tadi di awal sempat sih, boleh cerita nggak apa aja tuh? Kita mulai dengan pawai kemarin, selanjutnya ada pembekalan. Nah, ini bagian dari tahrib sebenarnya. Jadi menyambut Ramadan, pembekalan untuk guru dan pegawai seluruh Yayasan Islam Qudwatul Ummah. Kami kemarin mengundang Ustadz Zainal dari Serang gitu untuk menyampaikan pembekalan tepatnya di Aula Granada. Bagaimana kemudian guru-guru sudah harus menyiapkan jiwa dan raganya gitu untuk menyambut Ramadan. Bukan cuma gula merah kolok gitu ya, bukan ya? Bukan itu. Jadi itu Sahabat, bagian penting, ya. tapi ada yang lebih penting daripada itu sesungguhnya. Jadi ada hal yang memang di awal tuh disiapin banget buat tadi yang Ustadz bilang mungkin ya, menyenangkan ya berada di keluarga besar Al-Qudwah gitu, sehingga dipersiapkan seperti itu. Ada nggak sih Ustadz impact misalnya pengen juga sih, kemarin live nggak sih? Enggak ya? Kita enggak, kemarin no live gitu. No live. Iya. Cuma memang siar-siarnya katanya nanti bakal nongkrong di teras juga ya, dari panitia-panitia, dari rencana panitia, kayak misalnya ada konten dari anak-anak gitu. Iya, itu dari lembaga, setiap lembaga disiapkan untuk mengisi konten-konten terkait di agenda Ramadan ya. Dari TK itu nanti ada baca surat pendek, menghafal surat-surat pendek, kemudian di SMA terkait ada potongan video-video pendek TikTok begitu. Oh iya? Iya, jadi itu apa isinya? Jadi isinya kayak misalnya puasa tapi kok ngomong kasar gitu. Jadi rugi dong. Nah, rugi dong gitu ya. Oh iya. Keren. Ini. Kok kepikiran sih Ustadz bikin konten-konten yang seperti itu gitu? Ya baik, itu sebenarnya ide dari teman-teman ya, kemudian dari anak-anak juga, dan mereka sangat antusias untuk menyambut ide ini gitu. Jadi alhamdulillah sudah jalan ide ini, dan bukan hanya SMP dan TK tadi, SD juga ada, kemudian SMA juga ada gitu. Jadi semua lembaga itu ikut andil untuk meramaikan kegiatan di bulan Ramadan ini. Menarik ya, yang mungkin dulu kan cuma sanlat gitu. Betul. Ya kegiatannya, tapi ternyata syiarnya bisa lebih kreatif, lebih banyak, dan kayaknya anak-anak fun juga ya. Sasarannya Ansito ini kan keluarga, anak-anak, terus juga umum, terus ternyata juga akan sampai ke ujungnya tuh apa namanya, itikaf juga gitu ya Ustadz ya. Tahun ini pun ada satu yang menarik nih Bun ini. Apa? Jadi program ini sebenarnya program yang baru ada tahun ini, yaitu walaupun sebenarnya sudah ada embrionya. Waduh. Jadi embrionya sudah ada. Apa itu ya? Cuma kita lebih buat lebih besar gitu, apa namanya? Besarnya biasa aja. Biasa aja. Karena menunjukkan lebih besar itu juga lebih besar itu. Oh iya. Gak gampang gitu. Maaf ya sahabat ya, nggak bisa di skip soalnya yang ini. Gimana Ustaz? Terkait dengan berbagi takjil. Ini sebenarnya program dari teman-teman di Semata ya, OSIS dan Rohisnya. Oh gitu. Dan iya betul, kemudian ini kita sambut baik dan kita kolaborasi dengan komite. Komite SMA aja apa semua tuh Ustaz? Semua komite, dari RA, TK, SD, SMP sampai SMA. Masya Allah. Jadi kan di Al-Qudwah itu sahabat ada dari RA, TK, SD, SMP, SMA. Itu semuanya terlibat ya komite? Kita terlibat, kemarin kita banyak undang. Banget Ustaz, dapat berapa tuh? Betul, karena target kita berbagi 1000 takjil on the road. 1000 takjil. Sehari? Artinya maksudnya momennya tuh sehari gitu ya? Ya, kita momennya sehari, cuma kita buat beberapa titik. Gerebek kita kemarin gitu ya? Kita buat kurang lebih 5 titik. Dan kita berharap nih para pemirsa nanti ini bisa ikut andil untuk berinfak ya. Oh bisa infak. Jadi kita membuka, ini bagian dari untuk membuka amal jariah kita sebenarnya di bulan Ramadan ini. Caranya gimana kalau ini kan tadi di
di drive lah ya sama anak SMA, terus kerjasama sama komite. Betul. Nah kalau sahabat yang di luar sana yang mungkin jauh dari kita atau di luar lingkungan Al-Qudwah pengen ikutan, caranya gimana Ustadz? Nah ini nanti setiap komite lembaga nanti akan mendrive dan bertanggung jawab terkait dengan pengumpulan infaknya. Oh, nanti gitu. Komite dari TK sampai SMA nanti itu nanti akan menggalang gitu infak ini di lembaga masing-masing gitu. Kemudian nanti setelah itu akan diserahkan ke Qudwah Care sebagai lembaga sosial kita. Nah, lengkap kan sahabat ya, ada Qudwah Care juga di sini. Terus terus enak aja nanya terus ya. Ya lanjut nah aja, ini Ustaz. alhamdulillah sudah masuk hari keempat ya kita. Ini sudah mulai banyak yang memberikan ada masuk lah ya ada gitu. masuk gitu. Tapi ini langsung ke Qudwah Care-nya. Nanti ada kan sebenarnya penelitiannya dikumpulkan secara lembaga ya di komite nanti, dan kita belum tahu progres sampai hari ini ke komite, tapi insya Allah mudah-mudahan ada pergerakan yang baik daripada orang tua. Amin amin. Sahabat kalau pengen nanya bisa ya komentar nanti di sini nih mau nanya, kita nanti bakal kasih kontaknya. Kemudian mau datang langsung ke kita, mau langsung ke Qudwah Care juga boleh ya. Itu nanti emang nggak repot Ustadz, kan 1.000 tuh banyak loh. Repot Mungkin sih gitu ya. repot sih mungkin ya. Tapi sebenarnya ini akan sangat terbantu karena yang akan banyak di teknisi di lapangan nanti teman-teman dari OSIS dan Rohis Mata gitu. Jadi ini generasi yang betul-betul kita pingin perdaya gunakan di masyarakat, bekerjasama dengan tentunya dengan komite ya. Jadi nggak cuma dengerin ceramah, memahami makna dari sebuah hikmah gitu ya, tapi juga mereka bergerak dan beraksi nyata gitu untuk memberikan kontribusi pada masyarakat di bulan Ramadan ini. Keren banget sih. Nanti itu titik-titik itu akan di area Rangkas aja apa gimana tuh Ustaz? Iya di area Rangkas, jadi di area kota. Tapi kita di kota hanya satu titik, lebih kita di pinggiran. Karena kan yang sudah banyak terjadi itu banyak numpuk di perkotaan. Sementara di pinggir-pinggir ini tidak tersentuh. Ya. Kalau sukses sekali ya, bukan apa ya? Saya sih ngebayanginnya tuh kayak ini sahabat, kegiatan yang ngimbas sambil belajar juga, itu kan anak-anak dilibatkan banget ya semuanya. Betul. Gitu tuh. Ada kesulitan nggak sih Ustadz dari mulai awal ke tarhib, kemudian dari keseluruhan ini tantangan atau hambatan yang kira-kira yang udah mulai dirasain nih sama Ustadz dan tim ya? Hari ini sih alhamdulillah tidak ada kendala yang cukup berarti ya, berjalan mulus, dan memang yang cukup menantang kemarin yang saat pawai saja gitu. Nah, kita harus persiapkan gitu, dan alhamdulillah teman-teman dari SD itu tim drum bandnya itu alhamdulillah cukup siap gitu untuk kita pakai di pawai. Nah itu saja sih selebihnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi memang segala sesuatu sepertinya ya berjalan ketika kita memang mau bergerak gitu. Betul ya. Sekali. Kalau misalnya dari tim itu ada berapa orang yang mewakili semua lembaga kah atau dari yayasan? Baik. Atau? Jadi di tim Ansyiatul Ramadan di yayasan ini kita libatkan pertama Biro Humas, kemudian Biro Media, Kepala Kesiswaan dan Koordinator BPI, serta Wakasek Humas di setiap lembaga. Oke. Cukup banyak. Banyak ya, jadi tapi memang roda itu bergerak dari semua lini sehingga perjalanannya mudah dan lancar ya sahabat ya. Satu lagi nih, Ustadz pengen tahu teknis itikaf itu nanti gimana sih? Oh ya, ini salah satu program yang andalan kita nih, yang dari tahun ke tahun nih. Jadi ini memang program yang akan muncul nanti di 10 hari terakhir. Nggak bisa dimajuin kan ya? Nggak bisa. Ini kalau maju duluan nanti bahaya nanti. Oke. Gimana tuh Ustadz? Ini program ini sebenarnya awalnya adalah untuk menguatkan sekali lagi guru dan pegawai kita di Yayasan Islam Qudwatul Ummah.
Tapi kemudian kita berpikir lagi bahwa ini jangan hanya menyentuh di internal gitu ya? saja begitu. Oke. Maka kemudian kita juga share di luar. Maka orang tua dari bapak-bapak anak-anak kita nih di sekolah. Orang tua siswa. Orang tua siswa itu yang mau ikut di kegiatan itikaf ini kita sangat menyambut baik, dan ini peluang yang ya setahun sekali begitu ya. Betul. Itu satu tempat aja Ustadz. Gimana tuh? Sementara saat ini kita khusus di Rangkas ada di Lebak sebenarnya ada dua. Oh, ada dua. Ada dua. Satunya di daerah selatan, di tempatnya di Al Basri. Wow. Gitu. Kemudian di Al-Qudwa tepatnya satunya lagi di daerah utara gitu. Nah, jadi boleh ya kalau misalnya sahabat yang nonton di sini mau ikut itikaf tapi bukan orang tua siswa juga, boleh nggak Ustaz? boleh Ya? Boleh. Itu disiapin apa aja tuh biasanya? Kita siapkan makanan semuanya serba gratis. Wah. Jadi dari Jadi sahur. bukan cuma makan siang, bukan ya? Betul, nggak ada makan siang, nggak boleh. Oh, boleh lagi puasa sahabat. Dari ya? bukan hanya sahur dan berbukanya saja, tapi bahkan laundrynya pun kita siapkan. Laundry? Jadi udah pokoknya Fokus gitu ya? fokus untuk ibadah saja gitu. Seneng banget. Tuh kalau ibu-ibu pengen ikutan gimana? Iya, saya lupa nih, hampir lupa. Jadi ibu-ibu pun kita fasilitasi. Nah, untuk ibu-ibu yang mau itikaf, kita sediakan tempat di MKL, Madinatul Quran Lebak. Di mana tuh? Di Ona. Oh, di Ona. Di sana nanti insya Allah terpusat untuk teman-teman akhwat atau ibu-ibu yang ingin iktikaf. Gitu. Sama anak-anak boleh? Boleh, bebas. Ya sahabat ya, kan ibu-ibu bisa satu paket gitu ya, bapak-bapaknya di masjid, emak-emaknya boleh sama anak gitu ya? Boleh sama anak, boleh. Oh, Masya Allah. Bahkan uniknya tahun kemarin ya, itu walaupun mungkin tempatnya belum representatif ya, nggak luas tapi cukup nyaman lah. Itu ada tenda-tenda kecil di samping tempat kita itikaf. Oh, kayak camp gitu? Betul, ada camp-camp kecilnya gitu. Jadi terasa kayak wah benar-benar ngecamp gitu ya? Ngecamp gitu. Walaupun mungkin di tempat-tempat lain di Bandung kan cukup besar ya, kita juga mengikuti ala-ala itulah. Gitu. Iya, terbayang ya sahabat kalau misalnya sekeluarga gitu itikaf, itu kan rigid ya Ustadz. Kok mau sih gitu sampai sedemikian rupa? Itu pengen apa sih, semangat apa yang melatar belakangi panitia sampai pengen ayolah difasilitasi untuk itikafnya? Itu kan mengurus banyak orang tuh nggak gampang gitu. Betul Bu Rini. Jadi sebenarnya motivasi kita adalah motivasi dari hadis Rasulullah SAW. Jadi dalam sebuah riwayat itu mandalla ala khairin, jadi barang siapa menunjukkan satu kebaikan, falahu mitlu ajur fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya gitu. Masya Allah, ini semangatnya Nah, ya. itu semangat itu yang membuat kami memprakarsai Betul. kegiatan yang tidak mudah ya di awal dan di akhir gitu. Oke Ustadz, kita udah kupas nih dari awal sampai akhir kegiatannya dan mudah-mudahan sukses ya Ustadz. Ya, amin, insya Allah. Dimudahkan. Sekali lagi teman-teman yang udah tahu infonya tapi pengen lebih tahu gitu ya, more info boleh, tapi jangan lupa like, subscribe-nya dulu ya, terus komen deh, boleh juga di share-share juga, siapa tahu nanti saudara boleh ya misalnya lagi mau mudik gitu sekalian gitu ikut itikaf, pokoknya nggak terbatas kan? nggak terbatas. Boleh ya, oke. Gitu ya sahabat. Terakhir nih Ustadz, kalau saya perhatikan gitu ya dari obrolan kita itu, ini kan Ustadz pasti akan sibuk banget sama tim. Esensi Ramadannya bakal berkurang nggak sih Ustadz? Mungkin beberapa orang akan berpikir untuk wah kayaknya saya banyak akan terkuras gitu. nih waktu saya Gitu, untuk gitu. ini. Tapi ternyata selama kita geluti kegiatan ini itu nggak merubah dan tidak mengurangi esensi dari ibadah kita sesungguhnya, justru makin memotivasi kita melihat orang-orang lain. Kan ada orang yang mungkin kita sedang tidak lagi down bisa di Ramadan kan naik turun kan walaupun di bulan Ramadan. Tapi melihat teman-teman kita yang sedang termotivasi misalnya dari tilawahnya, itu juga kita termotivasi untuk kayaknya saya harus nggak boleh kalah nih dari orang lain. Makanya di momen iktikaf itu adalah momen saling kalau dalam bahasa Arabnya itu musabaqah. Jadi tasabuk fil khair. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau kayak menyenyakan waktu itu kayak
rugi Sayang banget gitu gitu, ya, sayang banget. sayang Bahkan waktu tidur kita dikurangi. Jadi bukan malah pindah tempat tidur nih dari dari rumah. Ya sih ya, hawa-hawanya gitu tuh sahabat, nggak gitu ya Ustaz Nggak ya. gitu. Jadi nggak pindah tempat tidur, kasur dibawa, bantal dibawa, semuanya dibawa, sehingga momen esensi untuk ibadahnya malah hilang. Ya kan pahala juga Ustaz, orang puasa tidurnya kan pahala. Betul pahala, cuma ini ini ya. kadang yang banyak keliru ya terkait dengan betul tidur itu bagian dari pahala. Menurut ulama betul. Saat kalau kemudian dia malah melek melakukan dosa, lebih baik dia tidur. Nah itu menjadi pahala. Tapi ini jangan sampai momen enggak melakukan dosa malah tidur banyak begitu. Jadi pahala nggak dapat tidurnya. Nggak ya sahabat ya, aduh jangan sampai deh. Ya mudah-mudahan bisa sesuai apa yang disampaikan Ustadz Teddy. Sebelum kita pamit nih sahabat, sayang ya. Boleh saya tambahkan lagi ada dua program nih ya. Saya Maaf takut nih, terlupa. Skripnya suka lupa juga. Enggak deng. Oke gimana? Jadi ada dua program lagi yang cukup menarik. Ini pertama adalah terkait dengan zizwabnya kita. Jadi zakat. Nah, saya juga hampir lupa tuh. Ya kan kalau udah itikaf, bayar zakat jangan Betul. lupa. Emang ada juga? Nah, kita siapkan. Oh, Jadi Masya ini Allah. di apa namanya di tanggung jawab diberikan tanggung jawab kepada Qudwah Care untuk mengelola ini. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu sahabat Al-Qudwah yang ingin berzakat di tahun ini itu kita siapkan di Qudwah Care dan ini semua lembaga kita minta, bahkan tahun ini kita minta setiap anak itu bisa berzakat di lembaga kita. Ini bagian dari edukasi sebenarnya buat anak-anak kita. Anak-anak zakat fitrah ya Ustaz ya? Zakat fitrah, betul. Zakat fitrah di Al-Qudwah. Oh, sisi pendidikan seperti apa Ustaz yang diharapkan? Sisi pendidikan yang kita harapkan adalah anak bisa mengetahui dari teknis penyaluran zakatnya. Ya kan kayak misalnya salah ini nih, anak-anak habis puasa kita ngomongin ceritanya. Betul. Zakat tuh seperti ini. Nah, ini langsung praktek gitu ya? Langsung praktek. Boleh? Boleh. Oh, tuh, jadi kita gitu. siapkan nanti tim dari Qudwah Care gitu untuk menyambut anak-anak yang ingin berzakat. Sampai nanti mereka akan diajarkan doanya gitu. Masya Karena kan Allah. bukan hanya ngasih zakat Iya, habis itu iya, pergi iya, udah iya, gitu. iya. Tapi ada doa yang disampaikan untuk menguatkan nilai dari zakat. Atau joki niat, joki doa gitu ya? Ini nggak boleh Ustaz ya? Sebenarnya boleh. Oh boleh, tapi boleh. sebaiknya gitu ya? Sebaiknya ini bagian di edukasi sebenarnya. Nah, karena kan banyak betul, dari betul, kita gitu sudah tua-tua gitu, tua keladi. Tadi besar sama saya, tua sama saya. Salah Itu banget nggak paham terkait Iya, dengan bener. apa namanya teknis menyalurkan zakat itu gitu. Jadi pendidikan buat anak-anak kita tentunya bagi mereka tahu berapa takarannya, berapa nominalnya. Masya Allah. Gitu. Ini penting nih sahabat nih. Jadi buat anak TK, SD, mereka juga dibuka kesempatannya untuk langsung contextual learning. Betul ya, sekali. gitu ya. Lagi-lagi nih Ustaz, pertanyaannya, kalau anak yang nggak di Al-Qudwah gimana? Boleh ikutan ziwaf di sini? Oh sangat terbuka kita Boleh, ini boleh. khusus Al-Qudwah plus umum buat yang di luar Al-Qudwah. Kita menyediakan apa mekanisme yang diatur sama Qudwah Care gitu ya Ustaz ya? Betul sekali. Oh oke. Bisa tuh sahabat. Jadi kalau saya sih ya saran nih sahabat, mendingan ngajakin anak-anak untuk langsung berzakat fitrah dan mereka mengalami gitu ya. Betul. Nanti akan dibimbing kan Ustaz ya? Akan dibimbing, lebih baik nanti akan bersama dengan orang tuanya, lebih baik. Tapi pun kalau anak sudah balik itu nanti akan dibimbing oleh guru pembina BPI-nya. Pembina BPI-nya. Oh gitu. Itu tuh penyalurannya tuh kemana tuh Ustaz? Ini penyalurannya tentu kepada 8 kelompok yang berhak menerima Iya, tentunya iya, ya, fakir miskin, anak yatim dan yang lain-lainnya, dan ini insya Allah sudah terpetakan, jadi tidak asal kemudian disalurkan begitu yang tidak tepat sasaran tentunya. Dan katanya Qudwah Care juga punya program yang memang mereka juga suka laporan secara berkala gitu Ustaz ya. Betul. Jadi penyaluran penerima manfaat. Betul sekali. Keren banget ya. Aduh, Ada satu lagi nih. Baru saya mau tutup kan, masih banyak ternyata. Satu lagi yang penting nih terutama. Yang ini mana tuh, Ustaz? Terkait dengan kondisi saudara kita di Palestina ya tentunya. Oh, ini betul ingin sekali, di Masya bulan Allah. Iya, Ramadan iya, begitu. iya. Kita pingin, walaupun sebenarnya penggalangan ini sudah jauh-jauh hari sebenarnya, Iya, Ustaz. jauh bulan dari sebelumnya.
tadi ini juga mau saya tanyain sebenarnya, cuman lupa tuh sahabat tuh lagi puasa. Maaf ya sahabat, suka lupa nyalain puasa. Tadi itu saya lihat anak-anak SD ngumpulin, tapi tiap hari Ustadz, tiap hari, emang tiap hari gitu ya? Tiap hari. Tiap hari. Itu Jadi, gimana sih? Maksudnya untuk apa? Teknisnya seperti apa? Baik, jadi kita ingin sekali lagi mengajak sisi kemanusiaan dari anak-anak kita gitu di bulan, bukan hanya kemanusiaan, kalau kita dalam Islam lebih dari itu, dari sisi akidah kita melihat saudara-saudara kita yang mereka sebenarnya sudah puasa ya, lebih awal daripada bulan Ramadan karena mereka sudah susah untuk makan begitu. Tapi kita ingin mereka tetap merasakan berkahnya bulan Ramadan dengan ikut andilnya kita memberikan sumbangsi secuil dari harta kita gitu. Nah, kita minta nanti anak-anak itu berinfak satu hari 1.000, kemudian nanti cuma akan 1.000, cuma 1.000. Boleh lebih nggak? Alhamdulillah bisa lah, bisa sangat untuk lebih dari 1.000 gitu ya. Nanti akan dikumpulkan di pembina BPI-nya, kemudian nanti akan dikolektif di lembaga, kemudian kami akan berikan nanti di kedua care untuk dikelola dan nanti akan disalurkan kepada lembaga yang insya Allah kita percaya untuk bisa menyampaikan titipan kita buat saudara-saudara kita di Palestina. Iya Ustaz, dan pasti memang kita semua ya dengan tragedi kemanusiaan yang ada di Palestina itu pengen banget ngebantuin, cuma kadang-kadang gimana caranya, akses ke sananya gimana. Betul. Nah, Al-Qudwah khususnya Qudwah Care itu punya akses untuk penyaluran langsung ke sana Ustaz? Insya Allah kita punya akses dan ini sudah berjalan sebelum Ramadan ya. Kita juga sudah kemarin penggalangan dana dan cukup antusias anak-anak kita. Sekali lagi ini untuk mendorong bukan hanya kemanusiaan anak-anak kita gitu, tapi ini mendorong sisi dari yang paling dalamnya itu terkait dengan akidah mereka. Sesama muslim itu saling bersaudara begitu dalam riwayat itu. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, maka kita pun merasa sakit untuk apa yang mereka rasakan gitu. Seperti sebuah jasa gitu. Kalau ada yang gigi yang sakit, maka yang teriak itu mulut, mata akan meneteskan air mata, kaki pun akan sulit untuk melangkah karena merasakan penderitaan begitu. Tangan nyabik-nyabik yang deket. Betul. Gitu, ya. Masya Allah ya sahabat ya, bukan cuma internal tapi juga eksternal, bukan cuma berbagi untuk tadi 1.000 takjil untuk lingkungan kita di masyarakat Lebak, Rangkas Bitung khususnya dan sekitarnya, tapi juga sampai ke Palestina. Luar biasa, suksesnya untuk teman-teman tim Ansyita dan juga Al-Qudwah, tim dan juga sahabat ya, ikutan. Pokoknya kita harus berkontribusi ya, jangan sia-siakan Ramadan, terus juga infak Palestinanya. Yuk, yang mau tahu juga boleh ya Ustaz ya? Kalau misalkan mau kirim via rekening juga boleh, pokoknya komen-komen aja sini ya. Dan terakhir sebelum kita berpisah, masih ada nggak Ustadz? Nanti saya bilang terakhir, nanti Ustadz masih ada, kan kasihan. Cukup Ya. Cukup ya. Iya Ustadz, kita mau satu ini dong Ustadz, quote atau penguat atau apa ya, kalau tauji kan panjang ya Ustadz ya, tentang hikmah Ramadan. Mumpung masih awal nih, mungkin sahabat juga butuh penguatan dari Ustadz, bagaimana sih seharusnya Ramadan itu kita manfaatkan. Ya, kalau quote mungkin saya nggak terlalu lihai ya untuk quote-quote begitu, tapi ada pesan lah buat kita bahwa Ramadan ini setahun sekali datangnya. Maka maksimalkan ia, jangan sampai kemudian kita menyanyiakannya hanya dengan perbuatan yang sia-sia. Maka ya maksimalkan banget gitu, kalau bisa paksakan diri, lelahkan tubuh ini untuk hal-hal kebaikan karena dia cuma datang sekali gitu. Dan belum tentu ketemu lagi gitu ya. Betul sekali. Ya, kita nggak tahu tahun depan kita sudah menghadap Sang Maha Ilahi atau, tapi tentu kita berhadap ya kita terus bisa bertemu bulan Ramadan selanjutnya begitu. Luar biasa ya sahabat ya. Saya nggak bisa nutup dengan candaan kalau kayak gini, berat. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan, diberikan kekuatan dan juga ringan gitu Ustadz ya dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga bisa bermanfaat sesuai apa yang tadi Ustadz sampaikan. Sukses ya Ustadz ya. Amin, terima kasih banyak Ustadz Imron udah mampir ke teras. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan penuh inspirasi tentunya untuk sahabat dan kita semua. Akhirnya saya pamit dan Ustadz juga ikut pamit ya. Ustadz mau di sini aja? Saya juga ikut pamit. Oh, pamit juga ya. Oke. Sampai ketemu lagi mudah-mudahan di program selanjutnya Ustadz ya. Terima kasih udah mampir ke teras. Sama-sama. Pamit sahabat, saya Ratu Rini, sampai ketemu di teras selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.